Bahas apa sih kawan? A S E A N ASEAN. Halo semuanya, balik lagi sama kita kelompok 2 PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Nah, sebelum masuk ke topik, kenalan dulu nih sama our best member dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anggita dari nomor presensi 1. Halo, saya Ataya Aska Miladia dari presensi 2. Perkenalkan, nama saya Lara Rapiana dari presensi 19. Perkenalkan, nama saya Faul Rizky Dusnandir, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari presensi 22. Halo, nama saya Rasya Malika Zahra dari nomor presensi 28. Perkenalkan, nama saya Salwa Azhara Winyardika, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Ugi Afrisya Astapasa, nomor absen 33. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sagi Dimas dari presensi 36. ASEAN Nations atau ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi berbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai, dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Ini udah dijelasin mengenai pengertian. Sekarang, pada ingin tahu nggak sih latar belakang dibentuknya ASEAN itu apa aja? Mari kita simak sama-sama ya. Yang pertama, latar belakang ASEAN yaitu persamaan geografis. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua benua dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, berdasarkan namanya, ASEAN itu dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tetapi ASEAN juga menerima negara tetangga, yaitu negara Timur Leste. 2. Persamaan budaya. Mayoritas penduduk Asia Tenggara pada sebenarnya adalah keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid dalam perkembangannya banyak mendapatkan pengaruh budaya seperti warna kulit, makanan, hingga adat istiadat. Tidak heran jika budaya di ASEAN hampir mirip. Persamaan nasib. Negara di Asia Tenggara juga memiliki nasib yang sama, yakni sama-sama pernah dijajah oleh negara Inggris, Prancis, Belanda, dan Jepang. Negara Asia Tenggara yang nggak pernah dijajah cuma Thailand. Contoh salah satu negara yang pernah dijajah oleh Jepang dan Belanda yaitu Indonesia. Persamaan nasib yang menderita penjajah bangsa asing inilah yang membuat negara-negara Asia Tenggara semakin kompak dalam berbagai bidang. Keinginan untuk menjadi negara yang lebih maju dibandingkan negara penjajah mereka dahulu membuat negara-negara ASEAN semakin kuat. Persamaan kepentingan. Asia Tenggara memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Tujuan dan cita-cita ASEAN diantaranya adalah kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian, baik dalam hidup nasional maupun internasional. Dari hal tersebut, juga negara di Asia Tenggara memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama, seperti dalam bidang ekonomi dan posisi negara, tepatnya negara yang berkembang. Yang kelima yaitu persamaan ekonomi. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara pada umumnya adalah negara agraris. Negara agraris adalah negara yang mengandalkan pertanian sebagai komoditas utamanya. Negara Asia Tenggara letaknya di baris Khatulistiwa, yang menjadi kebanyakan negara Asia Tenggara mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Negara-negara di Asia Tenggara kebanyakan juga masih menjadi negara berkembang, yang perekonomiannya belum begitu kuat dibandingkan negara-negara maju lainnya. Persamaan kemampuan ini membuat para pemimpin negara Asia Tenggara ingin saling mendukung untuk menjadi negara yang kuat perekonomiannya. Nah, itu dia latar belakangnya, gimana ASEAN itu dibentuk.
kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, setelah mengetahui latar belakang dan pengertian ASEAN, kita juga harus tahu tentang sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Dinamakan dengan Deklarasi Bangkok karena deklarasi tersebut dilaksanakan di Bangkok, tepatnya di Thailand, yang ditandatangani oleh 5 wakil perwakilan Asia Tenggara, yaitu seperti Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri yang merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dari Malaysia, Menteri Luar Negeri dari Indonesia yaitu Adam Malik, Tanat Koman dari Thailand, Narsio Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Dengan latar belakang Perang Dingin dan transisi penuh menuju gejolak kemerdekaan yang terjadi di banyak negara Asia Tenggara, tujuan ASEAN pada pendiriannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan tersebut melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Dikutip dari laman Kemenlu RI, isi Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus tahun 1967 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas sosial regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam kepentingan dalam berbagai bidang seperti sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disebut dengan Association of South Asian Nations ASEAN telah resmi berdiri. Pada awalnya, organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerjasama antar anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya, serta mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan. Setelah terbentuknya ASEAN, mulailah negara-negara di kawasan tersebut seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura mulai bergabung dalam ASEAN. Dalam Bali Conduct 1, para pemimpin ASEAN menyepakati program aksi yang mencakup kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan penerangan keamanan dan peningkatan mekanisme ASEAN. Tekad dan upaya keras ASEAN dengan payung Bali Conduct 1 telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas serta peningkatan kerjasama untuk di kawasan tersebut. Untuk mewujudkan harapan ASEAN dengan membentuk suatu kawasan terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, serta saling melindungi dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020, ASEAN mengesahkan Bali Conduct 2 pada KTT ASEAN ke-9 tepatnya di Bali pada tahun 2003. Melalui Bali Conduct 2, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus terus maju menuju suatu masyarakat ASEAN yang masyarakat ASEAN itu sendiri terdiri dari 3 pilar, yaitu pilar masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community (APSC), pilar masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community atau AEC, dan pilar masyarakat sosial budaya ASEAN atau ASEAN Social Culture Community (ASCC). Nah, saat ini ASEAN telah memiliki piagam ASEAN, yaitu ASEAN Center, yang bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat atau legal personality dengan aturan yang jelas serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Nah, berikut ini ada isi dari piagam ASEAN. A. Kekalkan dan tingkatkan keamanan dan keselamatan serta memastikan Asia Tenggara
sebagai rantau bebas nuklir. Membentuk pasar dan dampak pengeluaran tunggal yang kompetitif serta mengintegrasikan ekonomi pengaliran bebas barang, penghematan bebas, pergerakan buruh serta modal. C. Mengukuhkan demokrasi dan mempromosikan hak asasi manusia. D. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integrasi kawasan serta identitas nasional semua negara anggota. E. Menolak sembarang bentuk agresif dan ancaman dalam sembarang bentuk yang bercanggah dengan undang-undang antara bangsa dan menggunakan penyelesaian diplomasi untuk sembarang pencegahan. F. Tidak mencampur tangan dalam masalah negara anggota. G. Mengurangi masalah kemiskinan serta jurang pembangunan antara negara anggota. H. Mempromosikan pembangunan mapan untuk melindungi alam sekitar, sumber asli, dan warisan budaya. I. Membangun pembangunan modal instan, meneruskan kerjasama dalam pendidikan. C. Mempromosikan ASEAN sebagai satu identitas, menerusi kesadaran budaya. Adapun tujuan umum dibentuknya ASEAN yaitu A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan. B. Memelihara perdamaian dan stabilitas, menjunjung tinggi hukum. C. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi dan administrasi. D. Membantu dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian. E. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar. F. Peningkatan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara dan memelihara erat kerjasama. Adapun tujuan bentuknya ASEAN pada masa kini. A. Pengembangan sumber daya manusia. B. Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila sebagian besar atau seluruh warganya bisa hidup dengan layak atas garis kemiskinan. C. Mengenali identitas masing-masing. Semua negara memiliki ciri khas dan kekuatannya masing-masing. D. Membangun lingkungan yang aman. Keamanan tidak hanya dalam bentuk peperangan dan juga ancaman dari luar. E. Kerjasama yang simultan. Tentunya setiap negara ingin membentuk kerjasama yang baik antara suatu wilayah dengan lainnya. Prinsip utama ASEAN yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integrasi wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. B. Hak untuk setiap negara memilih negara nasional bebas daripada campur tangan subjektif atau kemi pihak luar. C. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. D. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. E. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Prinsip dasar ASEAN. A. Komitmen dan tanggung jawab kolektif. B. Menolak agresi dan ancaman yang tidak sesuai dengan hukum internasional, ketergantungan pada kesesuaian damar sengketa. D. Tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN. E. Menghargai hak setiap negara anggota. Kemudian ada logo ASEAN dan maknanya. Pertama, ikatan rumpun padi melambangkan harapan tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetikawanan sosial. Kemudian ada lingkaran melambangkan kesatuan dan warna biru melambangkan perdamaian, stabilitas, dan ada warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Ada warna putih melambangkan kesucian, kuning melambangkan kemakmuran. Nah, sekarang kita bahas negara-negara yang masuk ASEAN nih.
Negara dengan urutan pertama, negara kita tercinta, negara Indonesia. Indonesia dengan warna bendera merah putih memiliki makna tersendiri dalam warnanya, yaitu merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Tak hanya pelopor, Indonesia juga merupakan tuan rumah ASEAN Summit pertama yang digelar di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976. Kemudian urutan kedua ada Filipina, dengan negara yang memiliki ciri-ciri bendera triwarna, warna biru dan warna merah dengan sebuah segitiga sama sisi warna putih di sisi tiang. Di tengah-tengah segitiga tersebut terdapat simbol matahari kuning dengan 8 sinar. Masing-masing terbagi menjadi 3. Di sudut segitiga terdapat bintang persegi 5 kuning. Filipina merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina ditandatangani deklarasi Cebu mengenai percepatan pembentukan masyarakat ASEAN pada 2015. Malaysia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Malaysia menjadi lokasi lahirnya visi ASEAN yang merupakan cikal bakal dari masyarakat ASEAN. Malaysia pada 15 Desember 1997 visi ASEAN yakni membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat. 4. Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura disahkan cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN. Selanjutnya ada Thailand. Thailand merupakan salah satu negara pelopor ASEAN yang bergabung pada tanggal 18 Agustus 1967. Sekaligus menjadi tempat lahirnya ASEAN, Thailand menjadi momentum pengesahan cetak BIN Masyarakat Politik Keamanan ASEAN dan cetak BRU Masyarakat ASEAN Sosial Budaya ASEAN. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Negara yang memiliki ibu kota di Bandar Sri Begawan ini disahkan menjadi anggota ASEAN dalam sidang khusus pers Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting atau AMM di Jakarta. Jadi ada Vietnam. Vietnam merupakan anggota ke-7 ASEAN. Negara yang memiliki ibu kota di Hanoi ini resmi menjadi anggota ASEAN melalui pertemuan parlementer luar negeri ASEAN ke-28 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada 29 sampai 30 Juni 1995. Selanjutnya ada Laos. Laos merupakan anggota ke-8 ASEAN. Negara ini resmi menjadi anggota ASEAN pada Parlementer Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia pada tanggal 29 sampai 2 Juli 1997 sebagai negara baru yang bergabung ke ASEAN. Peran aktif Laos dalam ASEAN ini dinilai belum banyak. Kontribusi dalam sektor ekonomi dan bidang politik terhadap komunitas ASEAN. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar resmi menjadi anggota ke-9 ASEAN pada para menteri luar negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23 sampai 28 Juli 1997. Peranan Myanmar gabung di ASEAN yang pertama yaitu memberikan perhatian khusus pada peran perempuan dan anak-anak. Yang kedua, meningkatkan upaya lebih untuk mempromosikan ketahanan ekonomi dan pembangunan ekonomi ASEAN. Yang ketiga, melakukan konsolidasi. Yang keempat, mengurangi kemiskinan. Yang kelima, membangun identitas tunggal. Lalu Kamboja. Kamboja merupakan negara ke-10 yang bergabung pada 30 April 1999. Negara ini resmi menjadi anggota ASEAN dalam upacara khusus penerimaan di Hanoi, Vietnam.
peranan Kamboja di dalam ASEAN, yaitu ekonomi Kamboja menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat pesat dalam 1 dekade terakhir. Meskipun pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan, namun angka ini masih jauh berada di bawah negara-negara tetangga yang berada di dalam satu wilayah Asia Tenggara. Nah, tahu nggak sih kalau Kamboja pernah menunda selama 2 tahun saat ingin bergabung ke dalam ASEAN karena saat itu ada permasalahan politik internal di Kamboja. Yang terakhir yaitu Timur Leste. Timur Leste akhirnya diakui sebagai anggota ASEAN ke-11. Hal tersebut diliris saat para pemimpin negara anggota ASEAN bertemu dalam KTT di Phnom Penh, Kamboja pada November 2022 lalu. Nah, kemudian peranan Timur Leste di dalam ASEAN yaitu Presiden Jokowi menuturkan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah kegiatan kerjasama yang melibatkan ribuan peserta Timur Leste. Selanjutnya, sejumlah isu yaitu Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil KTT ASEAN di Phnom Penh, Timur Leste telah diterima sebagai anggota ASEAN. Kemudian, alasan Timur Leste gabung dalam ASEAN yang pertama, karena dapat menikmati akses pasar yang lebih besar. Bukan hanya dengan negara-negara ASEAN, tetapi juga dengan negara-negara mitra wicara ASEAN. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan keamanan dan geopolitik. Sebab, nilai yang dirasakan ASEAN untuk negara-negara kecil terletak pada kapasitasnya untuk memperbaiki risiko keamanan regional melalui pengaturan keamanan secara kolektif. Kemudian yang ketiga, kemajuan ekonomi. ASEAN menyelenggarakan berbagai program seperti Inisiat untuk integrasi ASEAN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggotanya. Nah, kemudian yang terakhir, mengklaim sebagai bagian dari Asia Tenggara. Sebagaimana yang lain, sebagai salah satu bekas provinsi di Indonesia, Timur Leste juga termasuk ke dalam wilayah geografis yang bentuk kerjasama antara negara di kawasan ASEAN dapat berubah dalam berbagai sektor bidang. 1. Kerjasama ASEAN melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 2. Kerjasama yang dilakukan MELA 2 AICO. 3. Kerjasama dalam bidang ekonomi pariwisata. 4. Dibentuknya promosi ASEAN. 5. Kerjasama ASEAN di sektor bidang pangan. Bentuk kerjasama dalam bidang politik. 1. Pengiriman duta dari konsulat yang mewakili suatu negara. 2. Adanya perjanjian perdamaian netral dan bebas. 3. Membentuk perjanjian bebas dari nuklir. 4. Adanya perjanjian ekstradisi antar anggota ASEAN. 5. Pertemuan rutin antara negara ASEAN untuk membahas tentang keamanan di situasi politik di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian yaitu dalam bidang pendidikan. Biasanya nih bentuknya itu yang pertama, ada pertukaran pelajar kerjasama ASEAN. Pertukaran pelajar ini dilakukan dalam ASEAN University Network. Durasi pertukaran pelajar juga berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan lembaga pendidikan dari anggota ASEAN. Biasanya ada yang dilakukan dalam waktu 1 semester dan ada juga yang dilakukan dalam 3 semester. Kemudian yang kedua, adanya beasiswa pendidikan. Siapa sih di sini yang nggak suka dapat beasiswa? Pastinya hampir semua orang pasti seneng dong. Nah, pelajar-pelajar ASEAN akan dapat menempuh pendidikan ini di luar negeri, sehingga ilmu pengetahuannya akan semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, pertemuan menteri pendidikan dari setiap anggota ASEAN. Supaya pelajar-pelajar ASEAN dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, maka dibutuhkan kerjasama ASEAN. Caranya adalah melakukan pertemuan terhadap Menteri Pendidikan dari setiap perwakilan anggota ASEAN. Yang keempat, yaitu adanya Olimpiade Pendidikan. Pelajar-pelajar ASEAN bisa ikut serta dalam Olimpiade Pendidikan, sehingga tingkat pendidikan di Asia Tenggara bisa terus meningkat.
Kemudian yang terakhir ada Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Nah, berdirinya ini pada tahun 1965 dengan tujuan untuk membangun kerjasama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan pada wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu dengan adanya ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication. Bentuk kerjasama ini merupakan pertemuan tingkat menteri antara anggota ASEAN yang membahas pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Kedua, ada ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development. Kerjasama ASEAN di bidang sosial ini sangat menguntungkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, ASEAN Conference on Civil Service Matters. Bidang ini dibentuk untuk menyejahterakan pegawai yang ada dalam lingkup ASEAN. Yang keempat, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. Dengan dibentuknya kerjasama ini, setiap anggota ASEAN bisa saling membantu, terutama pada saat bencana alam terjadi. Yang terakhir ada ASEAN GONGO. Dengan adanya bentuk kerjasama ini, maka kesejahteraan anggota ASEAN dan masalah mengenai pembangunan bisa terus diperbaiki. Kemudian dalam bidang budaya, pertama, adanya Pekan Budaya ASEAN atau ASEAN Cultural Week. Dengan adanya Pekan Budaya ASEAN, maka pastinya dong akan banyak masyarakat ASEAN yang mengetahui kebudayaan dari setiap negara ASEAN. Oh ya, kegiatan ini biasanya dilakukan dalam beberapa hari atau minggu. Yang kedua, pertunjukan kesenian ASEAN atau ASEAN Performing Arts. Di sini kita bakal disuguhin berbagai macam kesenian yang dimiliki oleh setiap anggota ASEAN loh. Kebayang nggak serunya kayak apa? Nah, berkat adanya kegiatan ini, secara nggak langsung kesenian dari anggota ASEAN sedang dipromosikan ke masyarakat dunia. Kemudian yang ketiga ada pameran budaya ASEAN atau ASEAN Cultural Show and Exhibition. Sesuai sama namanya nih, di acara ini akan ada banyak sekali kebudayaan ASEAN yang akan dipamerkan untuk dikenalkan ke masyarakat dunia. Ini bisa jadi kesempatan bagi Indonesia buat memarin keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh negara kita loh. Kemudian yang keempat, yaitu film dan penghargaan Festival Internasional ASEAN atau ASEAN International Festival Film and Award. Nah, ternyata ASEAN juga punya penghargaan buat film loh, sehingga film-film dari anggota ASEAN bisa dikenal oleh masyarakat ASEAN lainnya. Sebuah organisasi pasti memiliki dampak baik dan buruknya juga ada. Apalagi ASEAN, berikut dampak positif dan negatif ASEAN. Dampak positif. A. Indonesia dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam sumber daya maupun kebutuhan lainnya yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri. B. Memperoleh kemudahan dalam pinjaman karena hubungan yang semakin erat antara satu dengan yang lain. C. Memperoleh fasilitas untuk pembangunannya. Dalam pembangunannya, maka Indonesia mendapatkan keringanan dari segi materi, teknologi, maupun tenaga ahli. D. Menjalin persahabatan dengan negara lain. E. Dapat saling bertukar sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. F. Memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional melalui organisasi ASEAN. Dampak negatif. A. Dalam mengeluarkan suatu kebijakan, Indonesia harus mempertimbangkan dampaknya bagi ASEAN. B. Penyelenggaraan rapat atau pertemuan rutin yang memakan biaya dan juga waktu. C. Dapat meningkatkan persaingan antara produk domestik dengan produk asing. Selain itu, dapat terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam ataupun manusia. D. Melemahkan kebudayaan Indonesia serta dapat memicu terjadinya perebutan klaim kebudayaan dari berbagai negara anggota ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik yaitu dengan menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja.
Selain menjadi penengah konflik di negara kawasan ASEAN, Indonesia juga turut dalam berperan dalam perdamaian dunia, yakni dengan melalui hubungan internasional. Beberapa perannya diantara lain yaitu dengan mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, serta mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Sebagai suatu negara dengan mayoritas muslim terbanyak di kawasan ASEAN, Indonesia juga turut serta dalam membangun kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan produksi makanan daging halal. Peranan Indonesia di dalam bidang sosial budaya yaitu dengan mengusulkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Dari yang terakhir, Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023. Indonesia kembali memegang posisi penting dalam forum internasional, yakni sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disebut ASEAN pada tahun 2023. Indonesia menerima estafet ketuaan ASEAN dari Kamboja yang ditandai dengan penyerahan ketuaan dalam upacara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya di Phnom Penh pada 13 November 2022. Kesempatan menjadi ketua ASEAN bukan kali pertama diterima di Indonesia. Indonesia sudah pernah menjabat sebagai ketua ASEAN sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1976, 1966, 2003 dan 2011. Momentum kekuatan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 diharapkan memaksimalkan peran dan kepemimpinan Indonesia di samping memperkuat diplomasi, ekonomi, dan kesehatan, serta keketuaan Indonesia diharapkan dapat menghasilkan inisiatif baru dalam mengatasi berbagai tantangan utama yang menjadi perhatian di kawasan dan dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan, keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters Epicentrum of Growth, sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2023. ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, serta menjadi jangkar stabilitas dunia. Selesai materi ASEAN yang kami pelajari, semoga bisa dipahami oleh kalian semua.